Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran agama Islam. Sekarang kita akan membahas tajwid. Silahkan boleh dibuka bukunya halaman 79 ya. Tajwid yang kita bahas sekarang yaitu hukum alif lam atau hukum al. Hukum alif lam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada al-qamariyah. Hurufnya ada 14, ada alif, ba, jim, ha, dan sebagainya. Yang kedua ada al-syamsiyah. Hurufnya juga sama, ada 14, ada ta, sa, dal, dal, dan sebagainya. Nah, ini boleh silahkan dicatat ya. Lalu kita bahas ciri-ciri dari al-qamariyah dan al-syamsiyah. Jadi bagaimana kita membedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri al-qamariyah yang pertama harus ada alif lam. Jadi kalau misalkan tidak ada alif lamnya, maka tidak bisa disebut al-qamariyah. Yang kedua, terdapat tanda sukun pada huruf lamnya. Jadi ada tanda sukunnya di huruf lamnya ya. Yang ketiga, alif lamnya dibaca jelas, L-nya itu dibaca jelas ya. Nah, itu tadi ciri-ciri dari al-qamariyah. Sekarang ciri-cirinya al-syamsiyah. Yang pertama sama ya, harus ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam, maka tidak bisa disebut al-syamsiyah. Yang kedua, terdapat tanda tasydid pada huruf setelah alif lam. Jadi setelah alif lam kan ada huruf. Nah, di huruf itu harus ada tasydidnya ya. Yang ketiga, alif lamnya tidak dibaca. Jadi L-nya itu tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf setelahnya ya. Nanti Ibu kasih contoh. Nah, ini silahkan dicatat ya. Sekarang kita masuk ke contoh al-qamariyah. Lihat contohnya, yang pertama ada wal ardi. Nah, tadi ciri-cirinya apa? Yang pertama harus ada alif lamnya. Di mana alif lamnya? Nah, itu dia alif lamnya ya. Ada huruf alif dan huruf lamnya. Itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua, ada tanda sukun pada huruf lam. Mana tanda sukunnya? Nah, itu tanda sukunnya ada di huruf lam ya, maka disebut al-qamariyah. Dibacanya tadi alif lamnya dibaca jelas, L-nya itu dibaca jelas. Jadi dibacanya wal ardi gitu ya. L-nya harus dibaca. Bukan dibacanya wa ardi, tapi wal ardi. Jadi L-nya itu harus dibaca. Contoh yang kedua ada wal insi. Tadi ciri yang pertama harus ada alif lam. Mana alif lamnya? Nah, itu alif lamnya ya. Terus ciri yang kedua ada tanda sukun di huruf lamnya. Nah, itu tanda sukunnya di huruf lam, maka disebut al-qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas. Jadi dibacanya wal insi gitu ya. L-nya itu harus dibaca. Contoh yang ketiga ada fil majalis. Nah, tadi ciri yang pertama ada alif lam. Nah, itu ada huruf alif, ada huruf lam. Lalu ciri yang kedua ada tanda sukun pada huruf lamnya. Nah, itu ada tanda sukunnya ya di huruf lam, maka disebut al-qamariyah. Bacanya jelas, fil majalis gitu ya. Jadi L-nya itu harus dibaca ya. Pokoknya ingat kalau al-qamariyah itu ada alif lam dan ada tanda sukun di huruf lamnya. Itu disebut al-qamariyah. Nah, ini silahkan dicatat contoh al-qamariyahnya. Sekarang kita bahas contoh al-syamsiyah ya. Yang pertama ada fis sudur. Nah, ciri yang pertama tadi ada alif lamnya. Nah, mana alif lamnya?
Nah, itu ya alif lamnya ya, ada huruf alif dan huruf lamnya. Contoh yang kedua ada tanda tasydid di huruf setelah alif lam. Di sini huruf setelah alif lam yaitu huruf shad. Jadi harus ada tanda tasydid di huruf shad. Nah, tuh ada kan tanda tasydidnya, maka disebut al-syamsiyah. Cara bacanya tadi alif lamnya itu tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf setelah alif lam. Nah, jadi cara bacanya itu bukan fil sudur tapi fis sudur ya. L-nya itu tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf setelah alif lam ya. Contoh yang kedua ada assalam. Nah, ciri yang pertama tadi ada alif lam. Mana alif lamnya? Nah, ada alif dan lam ya. Terus ciri yang kedua ada tanda tasydid di huruf setelah alif lam. Huruf setelah alif lamnya huruf sin, maka harus ada tasydid di huruf sin. Mana tasydidnya? Nah, itu ada tasydidnya ya. Jadi disebut al-syamsiyah. Dibacanya assalam ya. L-nya itu tidak dibaca. Contoh yang ketiga ada wattariq. Nah, ciri yang pertama ada alif lamnya. Lalu ciri yang kedua ada tasydid setelah huruf alif lam. Di sini huruf to. Tuh, ada tasydidnya ya. Jadi ini termasuk al-syamsiyah. Dibacanya langsung masuk ke huruf to. Wattariq. Seperti itu ya. Jadi diingat sekali lagi, kalau ada alif lam dan setelahnya ada huruf yang ada tanda tasydidnya itu disebutnya al-syamsiyah. Ingat tuh perbedaannya al-qamariyah sama al-syamsiyah ya. Kalau al-qamariyah ada tanda sukun di huruf lamnya, kalau al-syamsiyah ada tanda tasydid di huruf setelah huruf alif lam. Jangan ketuker ya. Nah, ini silahkan dicatat contoh al-syamsiyahnya. Sekarang kita bahas cara mencari hukum al-qamariyah dan al-syamsiyah di Al-Quran ya. Yang pertama pasti harus buka Al-Quran dulu ya. Buka Al-Quran atau boleh juz amma, suratnya bebas apa aja. Yang kedua, cari kata yang terdapat huruf alif lam. Jadi di Al-Quran itu kalian cari dulu yang ada alif lamnya. Lalu yang ketiga, kalau udah ketemu kata yang ada alif lamnya, kalian lihat di kata tersebut. Kalau ada tanda sukun di huruf lamnya, maka hukumnya al-qamariyah. Tapi kalau ada tanda tasydid setelah alif lamnya, maka disebutnya hukum al-syamsiyah ya. Jangan ketuker ya. Jadi kalau sukun al-qamariyah, kalau ada tasydidnya al-syamsiyah ya. Jika ada huruf lam sukun atau huruf lain yang bertasydid tetapi tidak terdapat al-nya, maka itu bukan hukum al-qamariyah maupun al-syamsiyah. Jadi kalau kalian di Al-Quran nemu ada huruf lam sukun atau huruf yang bertasydid tapi di kata itu tidak ada alif lamnya, maka itu bukan disebut al-qamariyah atau al-syamsiyah. Di sini contohnya lihat, ada fi ilmi. Kalian bisa lihat ya, di situ ada tanda sukun di huruf lam. Tapi di kata ilmi ini tidak ada alif lamnya, maka fi ilmi ini bukan termasuk al-qamariyah. Terus contoh yang kedua ada ittaqu. Nah, di sini kan huruf taknya ada tasydidnya, tapi di kata ittaqu ini tidak ada alif lamnya, maka tidak disebut al-syamsiyah ya. Pokoknya mau al-qamariyah atau al-syamsiyah itu harus ada alif lamnya ya. Nah, ini juga silahkan dicatat. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham ya. Nah, video ini juga bisa kalian putar berulang-ulang kalau memang kalian belum paham. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.